Ustadz yakinnya dari mana? Karena yang membaca Al-Quran anak muda, yang membaca maulid anak muda. Ini menunjukkan bahwa usia Islam di Banjarmasin masih panjang. Tapi kalau yang baca Quran tadi saya lihat orang tua, ini nampaknya selesai. Ustadz mentang-mentang Ustadz anak muda, saya sudah tua. Siapa yang umurnya di atas 40 berarti sudah tua. Dan saya sudah 45. Maksud saya, kami yang sudah tua ini menyerahkan tongkat estafet kepada anak muda. Kenapa Ustadz tidak duduk di atas? Saya mau menunjukkan saya masih muda. Kalau saya duduk di sini tidak sopan, ada habaib di bawah. Tapi bukan berarti duduk di kursi ceramah itu salah. Jangan salahkan para ustadz kalau duduk di kursi ceramah, dia tidak salah. Kenapa? Karena orang susah nyari kursi, dia sudah dikasih kursi. Ustadz kalau ceramah di kursi dia tidak salah, panitia sudah menyediakan, itu bentuk penghormatan orang kepada para ulama. Tapi saya berdiri karena banyak bapak-bapak di belakang mau melihat apa betul Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Adapun jamaah ibu-ibu yang di luar, mereka sudah melihat karena kami tadi jalan, pintunya dibuka oleh Pak Wali dan kami sudah melambaikan tangan. Sudah direkam dan akan diupload di channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kota Jakarta. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Wali Kota. Itu sekedar membalas saja. Karena kata orang pantun mesti berbalas. Anak raja duduk berinai. Sedap pula rupanya Bu pantun ini. Lupa yang sambungannya. Anak raja duduk berinai, di atas tanah ada anai-anai. Sudah lama berjalan ke negeri banyak sungai, tapi belum ada seindah sungai Andai. Ini tausiah apa balas pantun? Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak dan Lanal, Bapak Wakapolresta, Bapak Wakil apa tadi banyak betul yang mau diabsen, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, Bapak Dandim, hadirin hadirat, para habaib, bil khusus saya sebutkan Habib Ibrahim Ba'abud dan para zuriat Rasulullah SAW yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat Bapak Haji Hasbullah, kalau disebutkan satu-satu bisa sampai subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa amat sangat terhormat dan dimuliakan pada kunjungan safari dakwah di Kalimantan Selatan. Saya datang kemari setahun sekali dan kebetulan bertepatan hari kebahagiaan bagi kita semua, yaitu milad hari jadi kota Banjarmasin yang ke-496. Maka saya pun ikut berbahagia, karena berbahagia melihat saudara kita bahagia itu adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sifatnya in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau mereka melihat kamu bahagia mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senang sekali. Itu bukan orang beriman. Melihat orang Banjarmasin bahagia, saya pun ikut berbahagia.
Inilah tanda iman. Mudah-mudahan saya diakui sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 496 tahun, 4 tahun lagi setengah milenium. 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun, 500 tahun setengah milenium. Karena sekarang kita sudah memasuki milenium yang ketiga, 1000, 2000, 3000. Maka generasi yang muda belia sekarang disebut dengan generasi milenial. Jadi banyak anak-anak muda ini ketika ditanya, kalian ini milenial? Iya, artinya apa? Entah, dia nggak tahu. Milenial adalah generasi yang awal-awal tahun milenium yang ketiga. Disitulah dia lahir, yang sekarang muda belia. Saya masuk di dalamnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia 496 tahun itu adalah usia kematangan. Tidak banyak kota-kota tua di Indonesia yang mencapai usia ini. Dari mana dasar penghitungannya? Saya ini termasuk orang yang penasaran. Ini sampai 496 itu, kalau Abdul Somad umurnya berapalah sekarang tepat 35 kata, ada yang bilang 17, yang 17 itu Pak Haji Hasbullah. Beliau sekarang umur 70. Tadi beliau katakan ini ulang tahun 70, saya bilang tahun depan berarti 71 di Bali. Dari mana cara menghitungnya? Kok bisa kota Banjarmasin 496? Ternyata dihitung tahun awalnya itu adalah dari masuk Islamnya Sultan Suryansyah, berdirinya kerajaan Banjar yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz rajin juga ya baca sejarah, tahu dari mana? Nanya ke Pak Wali selagi makan. Ini ulang tahun yang keberapa Pak Wali? 496. 4 tahun lagi 500. Ya, dihitung tahun kapan? Sejak bersyahadatnya Sultan dan berdirinya Sultan Banjar yang bercirikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi amat sangat bersesuaian dengan ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, Ananda Muhammad Rizki Soleh. Muhammad nama Nabi, Rizki beliau adalah rezeki bagi kedua orang tuanya buat kita semua. Saleh beliau sesuai dengan doa Rabbi habli minas salihin. Nama adalah doa, dan terbukti doa terkabul. Beliau menjadi qari, kita menikmati bacaan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qari-qari seperti beliau. Apa ayat yang beliau baca di pangkal awal ayat yang pertama tadi? Walau anna ahlal qura, seandainya negeri Banjarmasin ini penduduknya amanu beriman, wattaqau bertakwa. Syarat yang diminta Allah cuma 2 saja, amanu beriman, wattaqau bertakwa. La fatahna alaihim barakatin, kami akan tumpah ruahkan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Enaknya tausiah di Masjid Raudhah ini, begitu sebut minas sama langsung ada langit. Sebagai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini makbul doa. Kenapa? Dekat langit. Allah cuma minta 2 saja, tapi balasan dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Banjarmasin itu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Bukan barakah. Kalau barakah 1 keberkahan, tapi Allah katakan barakatin, barokah minas sama, dari langit turun air hujan. Banjarmasin negeri, kalau bahasa kampung kami kata Pak Wali tadi, adalah 1,000 rivers, 1000 sungai. Itu kalau kita naik pesawat. Tadi saya naik pesawat dari Jakarta menuju airport, maka begitu dibuka mata nampak ke bawah memang laut,
lalu kemudian sungai-sungai yang banyak sekali. Tapi karena tadi nggak tahu bahwa ini akan ada ungkapan ini, lupa menghitungnya waktu di atas. Nanti pas mau pulang dihitung insyaallah. Tapi tentu kata 1000 itu bukan angka nominal, tapi yang dimaksud 1000 itu adalah banyak. Sama seperti Allah berkata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Makna 1000 di situ adalah banyak, bukan hanya sebatas 1000 bulan, karena angka tertinggi dalam bahasa Arab adalah alf. Makanya orang selalu mengatakan barakallahu laka alf barakah. Allah memberikan engkau 1000 berkah, bukan cuma 1000, maksudnya keberkahan yang amat sangat banyak. Sama seperti seorang suami berkata kepada istrinya, Adinda, 1000 tahun kau kan ku nanti. Mana mungkin 1000, 40 tahun aja batu. Maksud dia angka 1000 di situ bukan angka nominal, maksudnya forever, selamanya, sampai mati memisahkan kita. Bahkan lebih anak-anak muda sekarang kalau sudah merayu, bukan cuma orang dulu itu yang sampai mati memisahkan kita. Kalau orang sekarang til jannah beb, sampai ke surga. Begitu juga hendaknya kita, dari 1000 sungai di Banjarmasin sampai ke jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir. Syarat yang pertama adalah beriman. Ada orang yang amalnya banyak, sedekahnya luar biasa, infak zakat wakafnya masya Allah tabarakallah, tapi kalau tidak ada iman, adakah itu bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tak bisa. Habita amaluhu la in asyrakta, kalau kau tidak beriman kata Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Lihat pohon kayu, daunnya rimbun dan rindang, tiba-tiba datang musim kemarau, datang angin berhembus kencang, yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting, daunnya gugur ke bawah. Begitulah amal kita akan gugur ketika tidak ada iman dibawa menghadap Allah. Makanya selesai tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai tahlil, apa kata imam, apa kata habib, apa kata tuan guru? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan kepada mahsyar. 3, dengan itu kita hidup. Makanya iman yang dibisikkan pertama kali ke telinga anak, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang masuk ke dalam tangkai jantungnya. Nabi mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, kedua-duanya anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anak dari Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi. Apa kata Imam Tirmizi? Hadisun hasan. Siapa yang mengatakan azan untuk telinga bayi tidak diamalkan, berarti dia menolak hadis hasan. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat hadis sahih dan hadis hasan, tidak ada ikhtilaf untuk menerimanya. Maka anak yang baru lahir diazankan. Tapi bagi bapak ibu yang belum mengazankan anaknya, tidak usah diazankan lagi pulang dari pengajian ini. Pulang dari sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah mau wisuda bulan depan. Sunnah, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Tapi bagi anak-anak muda, jangan sampai kalian tidak bisa azan. Bukan hanya untuk azan di masjid ketika waktu sholat tiba, tapi kalian nanti yang mengazankan anak kalian ketika baru lahir. Begitu anak saya lahir, saya pun datang ke rumah sakit. Terus waktu lahir anak, Ustadz di mana? Saya sedang tablik akbar pengajian 1 Muharram. Jadi anak saya lahir 1 Muharram. Setiap 1 Muharram dia ulang tahun dan saya tidak ada di rumah karena saya tablik akbar.
Pas dia lahir 1 Muharram, selesai takbir akbar, barulah saya datang ke rumah sakit, nggak pakai peci, pakai baju kemeja, datang sama bidannya. Mana anak yang lahir tadi? Sebentar ya bang, kata dia. Dia panggil abang pula. Lalu kemudian dia tanya, bisa azan? Kata dia. Nanti anaknya diletakkan di sini, di kepalanya sebelah kiri, terus azan ke telinga sebelah kanan. Saya pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak sekuat itu. Kalau untuk bayi sekuat itu terkejutlah dia. Azan untuk bayi tak sama dengan azan untuk sholat. Bunyinya sama, tapi tekanan suaranya tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun anak itu lahir subuh, azannya tetap azan maghrib. Nah, nanti anak lahir jam 5, as-salatu khairum minan naum. Kata anaknya enggak segitu juga kali. Meleleh air mata saya waktu mengazankan anak itu. Tak sampai azan itu ke ujung, hayya 'alal shalah. Apa yang Ustaz tangiskan? Yang saya tangiskan adalah anak inilah nanti yang akan membisikkan ke telingaku sebelah kanan waktu aku sakaratul maut, la ilaha illallah. Itulah makna kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Di awal kau hidup, aku yang membisikkan. Wa 'alaiha namutu. Di saat aku akan mati nanti, kaulah yang akan membalas. Kami sebagai ayah, sebagai orang tua, tak minta kalian belikan mobil mewah, tak minta kalian buatkan rumah yang megah, tak minta apa-apa dari kalian, nak. Tapi kalau kalian kasih, kami nggak nolak juga. Yang kami inginkan hanyalah saat kami mati nanti, kau yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. 500 tahun kurang 4 tahun, 496 tahun negeri ini, kota Banjarmasin masih tetap beriman. Apakah terlintas di pikiran Sultan Suryansah dulu bahwa anak cucunya, generasinya 500 tahun akan datang beriman? Pasti dia yakin ini adalah doa para wali-wali Allah. Karena ketika itu beliau mendapat pasukan dari Demak, dan kita tahu Demak negerinya wali-wali Allah. Berdatangan wali Allah itu datang menolong pasukan Raja Sultan Suryansah. Lalu kemudian sampai hari ini negeri ini bertauhid, beriman. Kalau tak beriman tak mungkin Ustadz Abdul Somad datang. Dan dari pengalaman keliling, belum pernah ada daerah di Banjarmasin ini yang menolak dengan baleho, dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Tidak ada haters Abdul Somad di Banjarmasin sampai hari ini. Oh, karena ceramahnya di Banjarmasin muji-muji. Lihat tonton ceramah Abdul Somad dari dulu sampai sekarang. Di kampung Abdul Somad sendiri pun Abdul Somad pernah ditolak. Di airport pakai baleho, jangan rusak Sumatera Utara. Berarti kampung saya. Di kampung istri saya sendiri pun dipasang orang baleho. Pagi-pagi keluar rumah, Ustadz radikal, jangan ceramah. Oh, saya nggak ada ceramah, datang ke rumah mertua pun begitu kan orang. Tapi di Banjarmasin belum pernah yang ada mengejek, mencaci maki Abdul Somad. Allahu Akbar. Negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dengan Andalusia? Andalusia masjidnya besar, negerinya mewah, megah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Hari ini Andalusia tidak dibenarkan untuk sholat di masjid yang mereka bangun dengan tetes darah para syuhada, Masjid Al-Hamra. Ulama besar ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi berasal dari kota Cordova, Qurtubi.
kita mengkaji kitab yang dikaji oleh ulama Kalimantan Selatan, disebut dengan kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Atta As-Sakandari. Ibnu Atta'illah As-Sakandari dari Al-Askandariyah. Beliau berguru kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi berasal dari Mursia. Mursi, Mursia. Qurtubi, Cordova. Al-Banjari, Banjar. Jadi ujung nama itu menunjukkan status daerah, dari asal mana ini orang berada. Syekh Yusuf Al-Makassari, Makassar. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Mursia. Imam Al-Qurtubi, Cordova. Cordova dan Mursia berasal dari Andalusia. Andalusia itu di mana, Ustaz? Kalau saya sebut Andalusia, orang bertanya-tanya. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Itulah dia Andalusia. Spanyol. Islam 700 tahun berkuasa. Tapi hari ini masjid-masjid menjadi museum, menjadi cagar budaya. Sampai akhirnya seorang anak muda datang melihat masjid yang begitu indah, tapi tak ada sholat. Malah tertulis forbidden for praying, tidak boleh sholat. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada sholat sunat, jangankan zuhur, asar, maghrib, isya. Di tengah masjid yang jadi cagar budaya, museum, sepi sunyi, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi. Kamu orang apa ini azan? Batu-batu ini rindu, sudah lama tidak mendengarkan kalimat Allahu Akbar. Disangka mereka dia mau sholat, enggak, dia mau ngeprank aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak zaman Sultan Suryan Shah rahimahullah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, 500 tahun kurang 4 tahun berhasil nenek moyang orang Banjarmasin mempertahankan akidah. Apakah ada jaminan 100-200 tahun akan datang tetap ada? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi jawablah dengan keyakinan, keimanan, ibadah. Saya yakin dan percaya Banjarmasin 500 tahun akan datang tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz yakinnya dari mana? Karena yang membaca Al-Quran anak muda, yang membaca maulid anak muda. Ini menunjukkan bahwa usia Islam di Banjarmasin masih panjang. Tapi kalau yang baca Quran tadi saya lihat orang tua, ini nampaknya selesai. Ustadz, mentang-mentang Ustadz anak muda, saya sudah tua. Siapa yang umurnya di atas 40 berarti sudah tua, dan saya sudah 45. Maksud saya, kami yang sudah tua ini menyerahkan tongkat estafet kepada anak muda. Kenapa Ustaz tidak duduk di atas? Saya mau menunjukkan saya masih muda. Kalau saya duduk di sini tidak sopan, ada habaib di bawah. Tapi bukan berarti duduk di kursi ceramah itu salah. Jangan salahkan para ustadz kalau duduk di kursi ceramah, dia tidak salah. Kenapa? Karena orang susah nyari kursi, dia sudah dikasih kursi. Ustadz kalau ceramah di kursi dia tidak salah, panitia sudah menyediakan, itu bentuk penghormatan orang kepada para ulama. Tapi saya berdiri karena banyak bapak-bapak di belakang mau melihat, apa betul Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Adapun jamaah ibu-ibu yang di luar, mereka sudah melihat karena kami tadi jalan, pintunya dibuka oleh Pak Wali dan kami sudah melambaikan tangan. Sudah direkam dan akan diupload di channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita yakin bahwa Banjarmasin masih tetap beriman. Kenapa? Karena masih ada anak muda, anak kecil bersandar di tiang. Luar biasa. Tidak salah bersandar di tiang, di dinding di masjid, tidak salah.
Ustaz Somad bukan tipe penceramah yang suka sindir menyindir, enggak. Saya orangnya to the point. Dulu Ustaz pernah nyindir jamaah, pernah, gara-gara ketua masjid. Ustaz tolong sindirkan. Apa masalahnya Pak? Ada yang udah nyumbang 300 juta diminta kembali. Saya bacakan hadisnya. Al-aidu ila hibatihi, orang yang sudah sedekah tapi diminta kembali, kal kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Rapi-api. Selesai tausiah, kata ketua pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Ya itu saya nggak mau tadi. Jadi mendengar ceramah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena nanti kalau saya cerita narkoba, pecandu narkoba tersinggung. Cerita korupsi, koruptor tersinggung. Cerita pacaran, yang jomblo tersinggung. Niat Abdul Somad cuma satu, amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan bahwa mereka sudah berjuang. Pendiri kota Banjarmasin sudah berjuang dan mereka sudah menghadap Allah. Tinggal lagi kita di masa akan datang. Apakah kita sanggup menjadikan Banjarmasin ini tetap beriman? Insya. Jangan jawab dengan lidah, begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi jawab dengan action dan amal. Maka dikirimlah salah seorang anak muda tercerdas, terpintar dari kerajaan Banjar, 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, mengkaji kitab-kitab. Pintu masuknya dari bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Dilanjutkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dilanjutkan dengan fikih 4 mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Dikuasainya 4 mazhab walaupun dia tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Setelah itu dia bertasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan dia mengambil tarekat dari Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman dalam tarekat Sammaniyah. Setelah itu dia pun pulang. Sebelum dia pulang ke Banjarmasin, pulang ke negeri ini, dia sempat singgah ke Pulau Sumatera, karena kebetulan yang sama pulang dengan dia itu ada orang Sumatera. Orang Sumatera itu bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Palembang. Sedangkan ini Riau, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Lalu kemudian setelah itu beliau singgah ke Batavia. Di Batavia beliau meluruskan beberapa arah kiblat yang kurang tepat, karena beliau ahli ilmu falak, diluruskannya arah kiblat. Lalu setelah itu barulah dia kembali. Beliau adalah orang yang dikirim oleh Sultan Kerajaan Banjar dan kembali diangkat menjadi mufti Banjar, wali Allah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hari ini kalau kita mau ilmu iman tetap diwarisi oleh anak-anak kita, jangan takut mengirim mereka untuk belajar ke Al-Azhar, ke Darul Mustafa Tarim, ke Rubat Tarim. Terbanglah sejauh mata memandang, kau akan kembali pulang untuk menjaga negeri ini tetap beriman. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Kita tidak menyepelekan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru yang ada di tempat kita. Belajar tafsir di Banjarmasin dengan belajar tafsir di Yaman, kitabnya sama, induknya sama. Lalu pergi jauh-jauh itu untuk apa? Untuk belajar hidup, bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita jauh dari orang tua. Karena kalau di dekat rumah semuanya sayang, tapi kalau sudah jauh, disitulah kita baru berteman, bisa membedakan orang bersuku bangsa, bermacam bahasa, berwarna kulit. Maka jangan biarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan hanya secukupnya saja, terutama pendidikan agama.
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pulang ke Kalimantan Selatan, ketemu dengan alumni Al-Azhar, ketemu dengan alumni Al-Ahqaf University, ketemu dengan kawan-kawan dari Maroko, berjumpa dengan kawan-kawan dari Sudan. Ilmu tak bertempat, dimanapun ada ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Tapi Nabi pernah berpesan, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Kenapa disebutkan Cina? Karena Sin waktu itu adalah negeri yang paling jauh. Mesir dekat, Afrika dekat dari Makkah. Negeri yang paling jauh adalah Sin. Itulah mengapa Nabi mengatakan, hadis ini dhaif Pak Ustaz. Hadis utlubil ilma walau bisin memang dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadhail amal, motivasi beramal. Saya belajar S1 di Al-Azhar, habis itu pergi S2 ke Maroko, habis itu pergi S3 ke Sudan. Kenapa Ustaz belajar jauh-jauh? Memangnya nggak ada rupanya universitas di Riau? Begitu kata jamaah haji bertanya ke saya waktu saya haji dari Maroko. Dari mana? Dari Riau Pak. Dah lama jadi TKI? Saya mahasiswa Pak. Di mana kau belajar? Di Mesir. Sekarang di Sudan. Nggak ada rupanya universitas di Riau? Ada Pak. Terus kenapa jauh-jauh? Saya ini nyari yang gratis. Al-Azhar gratis, Maroko gratis. Memangnya di tempat kamu sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan 1-2 orang, liyatafaqahu fid din, belajar agama. Untuk apa? Liunziru qaumahum, supaya mereka nanti memberikan peringatan kepada umatnya. La'allahum yahzarun, supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad itu ceramah pulang, dia tidak meninggalkan apa-apa. Saya kalau ceramah di awal-awal datang itu biasanya kalau perhatikan, pertama kali datang saya cerita tentang pentingnya wakaf. Tujuannya apa? Supaya jamaahnya setelah saya pulang berwakaf. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin Ustaz datang cerita tentang keutamaan wakaf. Banyak orang berwakaf. Wakaf apa? Tanah. Alhamdulillah, tapi tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin setelah kami cek di Badan Pertanahan Nasional ternyata bermasalah, suratnya tumpang tindih Pak. Karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kalau nggak masalah udah lama saya jual. Ustadz kan datang menyelesaikan masalah. Tanah sudah ada, diletakkanlah bangunan di atas, anak-anak bisa sekolah. Lalu kemudian Ustaz pun cerita tentang keutamaan sedekah, keutamaan wakaf, infak beli semen. Ini jangan-jangan Ustaz Somad mau membawa duit ke pondok pesantren dia di Riau? Bukan. Pondok pesantrennya namanya Nurul Azhar, letaknya di Gunung Kupang. Jauh tuh Pak Ustaz. Banjarbaru atau Banjarmasin? Banjarbaru. Dia tak masuk Banjarmasin. Kebetulan di situ ada sahabat saya. Jadi saya mau mengatakan, Abdul Somad itu bukan datang ceramah pulang, datang ceramah pulang. Dia ingin meninggalkan sesuatu sehingga nanti kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, kau ceramah ke Kalimantan, kau ceramah ke Aceh, ada yang kau tinggalkan Abdul Somad? Ada ya Allah. Apa itu?
pendidikan. Ditinggalkan rumah yang besar, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ditinggalkan mobil mahal, diambil dialer karena belum lunas. Ditinggalkan cincin, gelang, rantai, habis diambil anak menantu. Anak tidak terlalu ganas, menantu luar biasa. Tapi kalau ditinggalkan pendidikan, inilah yang mewariskan keimanan. Para habaib mengelola pendidikan, para tuan guru mengelola pendidikan. Ini yang kita lihat malam ini adalah hasil dari pendidikan. Kenapa Pak Haji bisa membangun masjid megah semewah ini? Karena pendidikan. Melihat dindingnya, apa kesan Ustadz pertama masuk tadi? Dari depan melihat raudhah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Raudhah, berlomba-lomba orang mau masuk ke raudhah. Kita sudah berada di raudhah. Raudhah, lantai, masya Allah. Begitu masuk ke dalam, waduh, semua orang di depan sana. Begitu masuk, sunyi. Rupanya masuk dari pintu belakang. Bawa mutar. Setelah sampai di dalam, masya Allah, tabarakallah, yang saya bingungkan, lalu yang di jalan tadi nggak ikut pengajian. Ternyata dipasang toa di pinggir-pinggir jalan tadi pas pintu masuk. Jadi mereka sekarang ini di luar sedang mendengarkan seperti tahun 80-an dengar sandiwara radio. Cuman selama ini mereka hanya melihat gambar Ustaz Somad. Tadi mereka sudah melihat secara nyata, jendela dibuka. Ustaz, kata dia. Masya Allah. Tapi beberapa saya yakin ada juga yang sampai sekarang masih bingung. Kok di TV Ustaz itu kurus, kok tadi agak berisi? Dia nggak tahu itu Pak Wali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pendidikan. Wariskanlah pendidikan. Anak-anak yang dibawa malam ini ke Masjid Ar-Raudhah, ini orang tuanya ingin mewariskan pendidikan, sehingga nanti anak-anak yang datang malam ini akan memperingati ulang tahun Banjarmasin yang ke 543 tahun yang akan datang. Ulang tahun kota Banjarmasin yang ke 540 tahun akan datang. Penceramahnya tentang Ustaz Abu Somad. Mereka panitia, mereka nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masih hidup Ustaz? Masih. Dulu kan waktu Pak Wali datang ke Masjid Ar-Raudhah, bahwa Ustaz waktu itu ulang tahun Banjarmasin yang ke 496. Nah, ini saya hadir waktu itu Ustaz, kecil di bawah bapak saya. Sekarang alhamdulillah saya sudah jadi gubernur Pak Ustaz. Nah, ini udah 2 periode, ini periode terakhir. Bisa nggak Ustaz datang? Ketika itu saya udah umur udah 88, udah duduk, udah suara udah nggak bisa menggelegar lagi. Pada ulang tahun Banjarmasin yang ke 540 ini kita akan membahas tentang bekal menghadap mati. Waktu itu mungkin diantara kalian ini tinggal 3 orang lah yang hidup. Bapak kepala dinas ini udah meninggal semua. Kita mesti berpikir nanti. Kalau berpikir sekarang kita hidup, kita sehat, tapi nanti apa yang akan kita tinggalkan untuk Banjarmasin? Kita tinggalkan tanah, hilang. Tapi tanah yang ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng tak usah disebut lagi. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi, tapi ada pengecualian di situ. Illalladzina amanu, kecuali yang beriman. Itu menunjukkan bahwa hanya orang beriman yang beruntung. Yang pertama beriman, yang kedua beruntung. Orang beriman walaupun dia miskin, tapi dia beriman, kemiskinannya itu hanya sementara. Sementara kapan? Sementara malaikat maut datang.
Jadi kalau ada orang ngeluh, tolonglah Pak, saya ini miskin, sabar ya, malaikat maut ntar lagi sampai. Kita kan diajarkan doa keluar masjid. Apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukakan aku pintu rezekimu, bukakan aku pintu rezekimu. Di Sumatera Utara ada namanya Kampung Banjar. Saya sekarang tahun 2022 naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Banjarbaru. Nggak tahu entah berapa, pokoknya buka mata belum juga bang sampai. Tidur lagi belum juga sampai. Bisa-bisanya orang Banjar sudah sampai ke Sumatera Utara dan membuat kampung namanya Kampung Banjar. Apa yang mereka cari? Mereka adalah para pedagang. Itu di Sumatera Utara. Dan di Riau, satu kabupaten itu orang Banjar aja isinya. Indragiri Hilir, Tembilahan, dari mulai bupatinya, DPRD-nya, ketua MUI-nya. Kok Ustaz tahu? Kakak kelas saya di Mesir. Apa maknanya? Mereka dulu melangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bukan naik pesawat, naik kapal, menembus sungai, masuk ke laut, dipukul ombak, dihempas gelombang. Coba adik-adik ambil peta, globe, buka. Kalau susah payah, tulis aja di Google dari Banjarmasin ke Tembilahan, enter, berapa jam baru sampai. Bisa mereka menembus itu semua. Apa maknanya? Karena ada modal baiman, maka mereka menjadi bauntung. Orang beriman, dia tidak takut menghadapi hidup. Penyakit yang paling mengerikan bukan miskin, bukan susah, bukan melarat, takut menjalani hidup. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, tapi justru di Amerika dan Eropa yang uangnya banyak, hidupnya tenang, tapi tak berani menghadapi hidup. Orang Jepang pun walaupun makmur tak berani menghadapi hidup. Masalah dikit langsung ambil samurai, harakiri, mati. Kita alhamdulillah apapun yang terjadi berani menghadapi hidup. Mereka naik mobil mewah di jalan yang mulus, tidak bisa tidur. Kita berlobang bisa lewat gang. Menunjukkan dia dengan penuh ketenangan. Siapa yang memasukkan ketenangan itu ke dalam hatinya? Allah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya kalau ada di antara jamaah ini yang tertidur, itu menunjukkan dia amat sangat tenang. Berhasil Ustaz Abdul Somad menenangkan jiwa. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Untuk apa Ustaz lantunkan kami? Biar lebih lelap tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau beruntung dalam hidup, tidak ada jalan lain baiman, setelah itu beruntung. Jadi kalau ada orang merasa saya ini sudah beriman, tapi kenapa saya tidak beruntung?
berarti dia belum membandingkan hidupnya dengan orang lain. Unzur ila man huwa asfala minka, sekali-sekali tengok ke bawah. Orang yang punya mobil harganya 5 miliar berkata Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia lihat temannya naik pesawat pribadi. Nggak adil Tuhan. Dia lihat ke atas. Maka sekali-sekali tengok ke bawah. Engkau nun yang di luar sana berdiri, mungkin kalau kau lihat saudaramu yang ada di dalam tidak adil. Mereka di dalam dapat karpet, aku cuman berdiri. Tapi kalau kau lihat Ustaz Somad berdiri, kau akan merasa Allah adil. Aku cuman berdiri, Ustaz Somad udah berdiri ngomong lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau tidak mau melihat ke bawah, kita tidak akan pernah bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, kita akan menjadi kufur. Mungkin kita tidak keluar dari Islam, tapi kita sudah kufur nikmat. Kalau mau hidup tenang, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memandang ke bawah. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah terus, nanti Pak Ustaz kita apatis, kita nggak maju, kita ikut terbelakangan, kita akan mundur. Kalau dalam masalah dunia beda dengan masalah akhirat. Ada masanya kita melihat, kamu nggak sholat? Sholat Pak, sholat apa? Sholat Jumat? Sholat Jumat masih syukur saya sholat. Teman saya itu nggak sholat lagi. Ini orang yang sudah mati sebelum malaikat maut datang. Melihat ibadah itu, lihatlah orang yang sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir. Lihatlah orang yang sempurna sholatnya. Karena yang akan kita bawa mati nanti adalah illalladzina amanu wa amilus amal soleh. Dan banyak orang sekarang kalau sudah tobat, sudah hijrah, sudah berhenti maksiat, sudah nggak mabuk, sudah nggak sakau, sudah nggak pacaran, lalu tidak mau lagi berusaha. Tokonya tinggal, kebunnya tinggal. Pas ditanya, gimana Pak Haji tokonya yang kemarin, tempat dagang jualannya, kebun-kebun sawit, kebun karet, kebun jeruknya gimana? Saya udah tinggalkan dunia nih Pak Ustadz, saya sekarang udah fokus untuk akhirat. Kalau kau tinggalkan bisnis, nanti umat Islam ini lemah, diambil oleh orang lain yang tidak beribadah. Tapi kalau kau tetap khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu sebelum Islam dia adalah pedagang yang sukses, maka setelah dia taubat, setelah hijrah, dia pun juga menjadi pedagang yang sukses. Bedanya, dulu dia pakai riba, sekarang dia pakai Bank Syariah Indonesia. Oh, Ustadz ini ternyata tukang iklan. Lihatlah Instagram Ustadz Abdul Somad, apa isinya? Iklan baju koko, iklan keripik, kerupuk, gula merah. Tujuan itu apa? Saya mau umat ini menjadi umat yang mandiri, gerakan belanja ke warung tetangga. Belanjalah ke warung tetangga yang cari makan, bukan cari kaya. Kalau belanja ke warung tetangga jangan nawar sampai membunuh, menjerat urat leher. Kenapa Ustaz Somad ceramah demikian? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Saya ingin umat ini bermartabat, berharkat, mulia. Karena kaya, bisa bangun masjid. Masjid megah, cantik, mewah, karpetnya baru. Di beberapa tempat kadang saya ceramah, masjid cantik, mewah, megah, karpet baru. Sebelum acara panitia sudah berbisik, pegangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid kita di Banjarmasin tidak demikian. Kenapa? Karena ekonomi bangkit. Jadi jangan konotasikan kalau sudah baiman bawaannya cuman mau mati, melupakan bauntung. Karena doa diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama baiman, kedua bauntung, ketiga batuah. Jadi kalau ditanya nanti apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi, triple B. Beriman, bauntung, batuah. Kita hidup ini, apa kata pepatah, kalau tuah ada di badan,
pasir digenggam menjadi intan. Kalau sudah bertuah kita, pasir pun kita genggam berubah menjadi intan. Orang mencari ikan, tapi kalau orang bertuah, dicucinya kakinya ke sungai, ikan itu datang kepada dia. Oh, ini Ustadz dukun ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita berusaha tapi tidak optimal, tidak maksimal, hasilnya seperti yang kita harapkan, maka kita husnuzan kepada Allah. Sesungguhnya Allah punya rencana yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itulah orang yang bertuah. Kenapa? Karena dia menyerahkannya kepada Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika. Nabi Ibrahim doanya cuma minta satu anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Karena istrinya Sarah sudah tidak diharapkan lagi bisa hamil, dianggap sebagai perempuan yang mandul. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Lalu setelah berumur 86 tahun, lahirlah anak laki-laki bernama Ismail. Isma, kabulkanlah. Ya Allah, Ismail, kabulkanlah ya Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Lahir anak Ismail, kabulkanlah ya Allah. Begitulah dia berdoa. Tapi karena dia bertuah, diberi Allah bonus lebih dari yang kau minta. Apa dia? Setelah 13 tahun, 86 tambah 13, 99 tahun umurnya, hampir 100, lahir anak dari yang tidak diduga-duga, dari istri yang sudah divonis hamil, istri tua. Lahir dari Sarah seorang anak laki-laki, diberi nama Ishak. Ishak ini tua karena sudah tak diharapkan lagi. Begitu juga kita diajarkan orang memancing ikan, dipasang 5 pancing. Pancing yang pertama pakai bambu, pakai tali pancing, pakai mata kail pancing, umpannya kodok. Pancing yang kedua pakai bambu, mata kail pancing, cacing. Umpan yang ketiga, umpan yang keempat, yang kelima pasang. Sore-sore dijenguk, yang satu umpannya hilang, yang dua talinya hilang, yang tiga sama bambu-bambunya hilang. Memang aku manusia yang terlaknat, terkutuk. Jangan husnuzan kepada Allah. Allah rupanya punya rencana lain. Selesai sholat maghrib, datang orang mengetuk pintu, mengirimkan ikan yang sudah matang. Rupanya rezeki kita hari itu bukan ikan mentah, tapi ikan matang. Oh, orang dapat ikan matang nih, disebut dengan orang bertuah dia. Kata orang, oh bertuahnya kamu. Ustaz Abdul Somad dulu cita-citanya apa? Pernah Ustaz bercita-cita akan tabligh akbar, dihadiri orang ramai, sampai mau jalan-jalan ke mall makan pun susah, mesti pakai masker. Kenapa Ustaz Somad itu nggak pakai peci, pakai baju koko di airport? Karena kalau pakai peci, pakai baju koko nggak sampai-sampai, orang minta foto. Makanya pakai baju kaos, pakai training, tutup muka, kacamata hitam, pakai topi, itu pun datang juga orang sebelah. Ustaz, tahu? Kok tahu? Dari cincinnya. Tahu juga orang. Pernah Ustaz akan memikirkan begitu? Pikiran saya dulu cuma satu, pulang, ngajar, jadi dosen, membahagiakan orang tua. Ma, aku mau pergi ke Mesir kuliah, doakan aku supaya bisa S1, S2, S3. Nanti kalau sudah selesai doktor, aku mau jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, dapat duit, aku mau bawa orang tua umroh, mau membahagiakan orang tua. Dapat lebih daripada yang itu, maka kelebihan itu adalah tuah. Kita selalu menyebutnya dengan barokah. Makanya makanan yang kita minta itu bukan banyaknya, tapi barokahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah doa yang paling makbul di dunia. Begitu selesai langsung dapat. Tadi di rumah Pak Wali saya diminta baca doa. Ustaz Somad baca, langsung saya bacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Langsung datang nasi dengan soto Banjar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ketemu dengan orang menikah laki perempuan,
maka kita doakan barokahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hati mesti tulus, jangan karena belum ketemu pasangan doanya barakallahu lakuma, kenapa kalau dulu dapat kok pakai pelet ya. Kalau kita doakan orang dengan tulus ikhlas, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Datang acara akikah, walimah anaknya lahir, kita pun datang minta barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Saya belum hafal doanya Pak Ustaz. Datang aja makan. Itu kan bukan undangan baca doa. Yang baca doa silakan kepada Habib Kiai, nanti mereka akan mendoakan bisirril Fatihah, salawat Nabi, salam kepada Rasulullah. Mereka doakan, kita tinggal amin amin amin, kenyang pulang. Datang aja nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Padahal justru dari barokah inilah yang kemudian menjadi tuah yang bertebaran. Tapi syarat yang pertama baiman, setelah itu bauntung, setelah itu batuah. Simbol ini yang akan diingat sampai akhir hayat. Anak cucu kita akan mengingat itu, dia sampaikan kepada menantu, sampaikan kepada keturunannya, menjadi amal jariah. Kalau kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya hanya tinggal kenangan semata. Ayah pernah pengajian di Masjid Ar-Raudhah? Pernah dulu. Acaranya apa? Acara ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-496. Siapa yang ngisi tausiah waktu itu? Waktu itu yang ngisi tausiah orang jauh dari Riau, Sumatera, namanya almarhum Abdul Somad. Semua tinggal kenangan. Di setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kursi ini disediakan untuk Abdul Somad sementara tausiah. Begitu selesai tausiah, dia mesti turun dan mesti pulang. Andai tetap bertahan duduk di sini, panitia akan datang berbisik mengatakan game is over. Semua sudah selesai Ustaz. Kita siap berangkat meninggalkan Banjarmasin. Tapi apa yang kita tinggalkan untuk Banjarmasin? Yang paling penting kita tinggalkan adalah iman. Setelah iman, beruntung karena dia mengamalkan imannya dengan amal soleh. Buah dari amal solehnya, itulah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia batuah barokah. Barokah kebaikan yang lebih dari diperkirakan. Ekspektasinya 5, dapat 10. Yang 5 itu adalah barakah. Makanya kita selalu mintakan kepada orang, doa kepada Allah supaya teman, sahabat, kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah hartamu, barakah anakmu, barakah keluargamu, barakah hidupmu, barakah usiamu. Orang yang ulang tahun kita doakan barakallahu laka fi umrik. Maka pada kesempatan ini pun saya mendoakan barakallahu lakum fi umri madinatikum. Semoga Allah berikan berkah pada milad Kota Banjarmasin yang ke-496. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan negeri ini negerinya para wali, negerinya para habaib, negerinya para ulama. Mendapat dunia, mendapat akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai jam 9.15, sekarang sudah jam 10.15. Oh, itu makanya Ustaz Somad dari tadi melihat ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bingung kadang mendengar ceramah nggak selesai-selesai. Tapi kalau mendengar ceramah Ustaz Somad, dia sudah tahu 60 menit pasti selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dilakukan di Banjarmasin ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua, mereka terinspirasi, mereka pun akan membuat kalau ulang tahun kota, kabupaten, provinsi, buat tabligh akbar pengajian. Didahului dengan membaca maulid mengharapkan barokah dari Rasulullah. Dimintakan doa dari para habaib, mereka zuriat Rasulullah. Mintakan tausiah, bawa semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan ramil dan lanal, Kapolresta, diperkenalkan kepada masyarakat. Jangan hanya dibuat di Masjid Agung di kota besar di tengah pusat kota.
tapi dibuatkan di kecamatan. Kenapa? Karena masyarakat memiliki hak yang sama seperti yang dilakukan pada malam hari ini. Nanti puncaknya barulah. Dan hindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, karena kota Banjarmasin didirikan sultan yang adil, diperingati dari momen syahadat dari kesultanan Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan nodai dengan perbuatan maksiat. Mereka sudah bersih menghadap Allah. Jangan kotori, karena negeri ini yang kita injak ini adalah kain kafannya para ulama dan syuhada. Kalau kita belum bisa menambah, paling tidak jangan mengurangi. Kalau kita belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menghinakan. Kalau kita belum bisa menguntungkan, paling tidak jangan merugikan. Kalau filosofi itu kita pegang, kita akan berjumpa dengan mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Puncak ulang tahunnya nanti pada tanggal tertentu, dan malam ini pengajian. Puncak dari pengajian adalah bukan pada tablik akbar, puncaknya adalah pada doa. Maka di akhir majelis, aminkan doa Habib, guru kita, zuriat Rasulullah, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dimuliakan di antara para manusia karena mengalir darah Nabi Muhammad SAW dalam tubuhnya. Dua yang dia warisi: pertama mewarisi darah Nabi, yang kedua mewarisi ilmu Nabi. Itulah pesan Nabi, taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang ini, lan tadillu abada, kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kepada para habaib, para alim, para ulama. Banyak kata-kata Abdul Somad yang